Hai, selamat datang di kelas Lintas Udara. Kelas Lintas Udara adalah serial pembelajaran jarak jauh melalui suara yang didukung oleh Save the Children di Indonesia. Selamat mendengarkan dan mari berkegiatan bersama ya. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, dan para pemerhati PAUD di rumah atau di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya, Carla Klau, mewakili Save the Children Indonesia bersama tim transisi dalam program kelas Lintas Udara. Kita akan melanjutkan diskusi tentang keterampilan praliterasi atau prakeaksaraan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh anak usia dini demi mempersiapkan mereka menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Kali ini, saya akan membahas 2 dari 5 komponen prakeaksaraan, yaitu yang pertama, berbicara dan mendengarkan, dan yang kedua, memahami kata dan bunyi. Harapannya, setelah mendengar dan tahu tentang topik ini, kita paham akan kebutuhan dari anak usia dini dan bisa menjalankan peran kita masing-masing untuk membantu anak-anak menguasai keterampilan prakeaksaraan. Sekarang, kita akan lanjutkan dengan membahas komponen kedua, yaitu memahami kata dan bunyi. Apa maksudnya anak usia dini perlu terampil mengenal kata dan bunyi? Suara atau bunyi yang didengar oleh anak sangat beragam. Anak perlu tahu bunyi yang berbeda memberi makna atau arti yang berbeda juga. Anak perlu memiliki kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dan bahwa setiap bunyi yang digabungkan akan membentuk kata yang memiliki arti. Dengan terampil memahami bunyi dan kata, maka ada banyak kemampuan yang akan anak kuasai. 1. Anak mengenal bunyi dari kata, yaitu gabungan bunyi dari huruf. Contoh, kata yang bunyinya kursi merupakan gabungan dari bunyi k, u, r, s, i, disebut kursi atau berbunyi kursi. Jadi, kursi gabungan dari bunyi k, u, r, s, i. 2. Anak dapat membedakan bunyi yang terdengar sama atau berbeda. Contoh, tanyakan pada anak, mana bunyi yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Tas, meja, gas. Mana bunyi yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Tas, meja, gas. Yang ketiga, anak dapat menemukan kata-kata yang berima atau kata-kata dengan bunyi akhiran yang sama. Contoh, tanyakan pada anak, apa bunyi akhir yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Kartu, batu, ratu. Apa bunyi akhir yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Kartu, batu, ratu. Keempat, anak menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mendengar dan membedakan suku kata terpisah dalam suatu kata. Contoh, ajak anak untuk bertepuk suku kata. Dari kata kartu, kartu. Bantu, bantu. Satu, satu.
ratu, ratu. Kelima, anak dapat membuat dan menciptakan kata-kata dengan menukar satu bunyi dengan bunyi yang lain. Contoh, katakan, saya punya kata masak. Tanyakan pada anak, bisakah kamu membuat kata lain yang ada bunyi ma? Atau bisakah membuat kata lain yang ada bunyi sak? Keenam, anak dapat mengenali bunyi awal dari namanya sendiri. Contoh, tanyakan pada anak, siapa namamu? Misalnya, nama anak Nina. Tanyakan lagi, apa bunyi awal dari namamu? Jawaban anak harusnya, bunyi awal dari nama saya adalah Contoh lain, siapa namamu? Misalnya namanya Bobby. Tanyakan lagi, apa bunyi awal dari namamu? Jawaban anak harusnya, bunyi awal dari nama saya adalah Ada beberapa bunyi memang tidak akan bisa didengar dengan baik kalau berdiri sendiri, kecuali digabungkan dengan bunyi huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Seperti tadi contohnya, nama yang dimulai dengan bunyi atau huruf B dari nama anak Bobby. Yang ketujuh, anak dapat mengenali bunyi awal yang sama dari kata-kata yang berbeda. Contoh, tanyakan pada anak, apa bunyi awal yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Garam, gajah, gambar. Apa bunyi awal yang terdengar sama dari 3 kata berikut? Garam, gajah, gambar. Mari kita dalami komponen berbicara dan mendengarkan. Apa maksudnya anak usia dini perlu terampil dalam berbicara dan mendengarkan? Untuk bisa siap bersekolah, anak usia dini harus mampu memahami dan menggunakan bahasa dengan mendengarkan, berbicara, dan memakai kosakata baru. Dengan terampil berbicara dan mendengarkan, maka ada banyak kemampuan yang akan anak kuasai. Pertama, anak paham akan apa yang ia dengar atau simak atau petunjuk dari orang lain. Contoh, anak tanpa hambatan pendengaran, jika tidak diajak bicara atau diajak bernyanyi atau dilatih indera pendengarannya dengan berbagai stimulasi, maka kemampuannya dalam mencerna informasi tidak akan secepat anak lain yang aktif berbicara dan mendengar. Kedua, anak mampu memberikan respon yang sesuai terhadap suatu cerita atau pembicaraan dalam kelompok. Contoh, dalam kegiatan PAUD, saat guru mengajak anak melakukan sesuatu atau bertanya, anak bisa menjawab dan juga melakukan dengan benar apa yang diminta oleh guru tadi atau lawan bicara lainnya seperti temannya. Ketiga, anak bisa bertanya dan menjawab pertanyaan. Contoh, saat guru memberi salam, anak bisa balas menyapa salam dari guru. Atau saat guru menanyakan sesuatu, maka anak mampu memberikan jawaban. Keempat, anak mengenal kata-kata baru dan menguasai banyak sekali kata. Contoh, dengan banyak mendengar kata-kata di sekitarnya, saraf otak anak akan merekam semua kata yang didengar, baik itu kata-kata yang positif maupun kata-kata yang negatif,
baik itu kata-kata yang sudah pernah dia dengar sebelumnya maupun kata-kata yang baru pertama kali anak dengar. Kelima, anak dapat berbicara dengan kalimat lengkap. Contoh, anak bisa memperkenalkan diri dengan lengkap seperti nama saya Santi. Tidak hanya mengatakan nama saya. Contoh lainnya, anak bisa mengatakan saya makan nasi, bukan hanya mengucapkan saya makan. Keenam, anak bisa menggunakan kosakata yang dimilikinya untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pengamatannya. Contoh, jika anak sudah diperkenalkan dengan kosakata terkait emosi seperti marah, sedih, kecewa, tidak sabar, dan kata-kata lainnya, maka ketika anak dalam keadaan marah dan kita bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" anak bisa dengan mudah menjawab, "Saya sedang marah." Ketujuh, anak dapat bercerita atau menceritakan kembali cerita sederhana. Contoh, apabila kita sudah membacakan sebuah cerita kepada anak dan kita mengajak anak untuk mendengarkannya, maka di akhir cerita anak bisa menyampaikan apa yang ia tahu setelah mendengar cerita yang sudah kita sampaikan. Demikian Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda dan pemerhati PAUD di mana saja berada, akhir dari pembahasan kita hari ini. Kita telah mengetahui tentang dua komponen dari keterampilan pra-keaksaraan. Masih ingat apa saja komponennya? Ya, benar. Komponen berbicara dan mendengarkan, dan komponen memahami kata dan bunyi. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan program ini. Setelah ini, kita akan berbagi strategi praktis bagi ayah bunda untuk kegiatan khusus di rumah agar bisa membantu anak usia dini menguasai dua komponen dari keterampilan pra-keaksaraan yang tadi sudah kita bahas bersama.
Bagaimana menyampaikan masalah COVID-19 kepada anak-anak? Yang pertama, ketahui dulu informasinya. Bacalah sebanyak mungkin informasi mengenai COVID-19 dari sumber informasi yang terpercaya. Yang kedua, mulailah dengan menanyakan apa yang mereka tahu. Luruskan informasi keliru yang mungkin pernah mereka dengar mengenai COVID-19. Yang ketiga, tetaplah tenang. Jawablah pertanyaan mereka dengan jujur, sederhana, dan dengan bahasa yang mereka pahami. Yang keempat, jangan beri informasi terlalu banyak pada anak. Pertimbangkan kembali sebelum memberikan informasi kepada anak-anak. Jangan sampai membuat anak-anak merasa cemas dan sebaliknya, justru membuat anak menjadi tidak waspada. Yang kelima, ajarkan nilai-nilai kebersihan dan buatlah menjadi menyenangkan. Anda dapat menyanyikan lagu kesayangan mereka sambil mencuci tangan. Ingatlah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid. Salam jumpa kembali Ayah Bunda di rumah. Masih bersama saya, Carla Clown, mewakili Save the Children Indonesia bersama tim transisi akan membahas beberapa strategi praktis untuk orang tua atau pengasuh anak usia dini di rumah agar bisa membantu anak-anak kita menguasai kemampuan prakeaksaraan. Hal praktis yang bisa dilakukan bersama anak usia dini di rumah yang akan kita bahas hari ini ada 3. Karena anak-anak sangat senang bermain, maka ada 3 permainan yang bisa dilakukan untuk membantu keterampilan berbicara dan mendengarkan. Permainan pertama, permainan Mama Berkata. Mama berkata. Cara bermainnya, lakukan apa yang diminta kalau diawali dengan kata-kata Mama berkata. Jika tidak diawali dengan Mama berkata, maka tidak usah lakukan apapun. Permainan yang kedua yaitu Ingatkan Aku. Jenis permainan ini untuk mendorong anak bicara atau menceritakan pengalamannya. Cara bermainnya yaitu bertanya pada anak tentang tempat-tempat yang pernah dikunjungi anak. Bisa tempat umum ataupun tempat yang lain seperti pasar, tempat ibadah, masjid atau gereja, rumah keluarga, tempat bermain di taman kota atau tempat lainnya yang anak pernah kunjungi atau anak tahu. Tanyakan, bisakah kamu ingatkan ayah atau ibu, mama atau papa, umi atau abi, seperti apa pasar itu kalau baru mengunjungi pasar? Atau seperti apa masjid itu? Lalu lanjutkan dengan pertanyaan, apa saja yang kamu lihat di sana? Warna apa saja yang kamu temui? Siapa saja yang ada di sana? Dan pertanyaan lainnya sehingga anak bisa berbicara. Yang perlu kita ingat, jika anak belum menjawab, maka coba tanyakan pertanyaan yang lain. Atau dirubah cara kita bertanya. Jika anak masih belum bisa menjawab, maka bisa dibantu dengan menceritakan pengalaman kita mengunjungi tempat tadi. Dan setelah itu, kita bisa hentikan permainan. Ulangi lagi permainan yang sama di lain kesempatan. Tidak harus melanjutkan permainan pada saat itu juga. Beberapa anak butuh proses lebih lama dalam mencerna informasi dan itu bagian dari perkembangan bahasa mereka. Permainan ketiga yaitu Mari Mengarang Cerita. Mari mengarang cerita. Katakan pada anak bahwa kita akan membuat sebuah cerita. Minta anak melanjutkan cerita yang akan kita mulai. Contohnya, seorang bapak akan bermain dengan anaknya. Mari kita bermain mengarang cerita. Bapak akan mulai dan kamu bantu bapak untuk menyelesaikan cerita ini. Kita mulai ya. Pada suatu hari, ada seekor ...
Tolong bantu Bapak disambung ceritanya. Berikan kesempatan kepada anak untuk menyambung cerita yang ada dengan kata-katanya sendiri. Lalu kita sisipkan pertanyaan. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu cerita selanjutnya bagaimana? Bagaimana akhir ceritanya kalau begitu? Atau mari Bapak yang tutup dengan kalimat ini sebagai akhir ceritanya. Demikian Ayah Bunda, beberapa cara praktis dalam bentuk 3 permainan sederhana yang bisa dilakukan di rumah bersama anak usia dini. Dengan kita melakukan ketiga permainan tadi, maka kita sudah mendukung kemampuan pra-keaksaraan anak-anak kita, terutama untuk mendorong kemampuan dalam berbicara dan mendengarkan. Tetap ikuti program ini karena kita akan membahas komponen prakeaksaraan lainnya dengan lebih rinci di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang telah mendengarkan kelas lintas udara. Jika Bapak, Ibu punya pertanyaan atau saran, silahkan hubungi Save the Children di nomor 081 139 83111. Saya ulangi, 081 139 83111. Terima kasih. Sampai jumpa pada seri pembelajaran kelas lintas udara berikutnya. Dah. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan proses transparansi publik. Save the Children menyediakan sarana untuk bisa menyampaikan saran atau gagasan dan keluhan atau kritik untuk perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini atau program transisi dalam situasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silahkan menyampaikan keluhan dan saran melalui telepon, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811398311. Keluhan dan saran Anda langsung diterima oleh staf Save the Children Mataram, bersifat rahasia dan akan direspon paling lama 3 hari kerja sejak keluhan dan saran diterima. Acara ini dipersembahkan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid.